Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Untuk bab 6 tentang bunyi, ini adalah materi terakhir yang akan disampaikan, yaitu mengenai bagian telinga dan fungsinya. Nah, disimak ya teman-teman. Indera pendengaran pada manusia atau alat pendengaran pada manusia itu adalah telinga. Nah, teman-teman semuanya udah pasti tahu kan, kita itu mendengar menggunakan telinga. Nah, bagaimana sih cara bunyi itu bisa sampai terdengar ke telinga kita? Yuk, kita tonton video berikut ini. Dunia kita penuh dengan bunyi yang tidak terbatas. Tetapi sebenarnya, bagaimana kita menerima bunyi tersebut? Bunyi diterima oleh telinga luar yang terdiri dari daun telinga dan saluran luar pendengaran. Bunyi masuk melalui lubang telinga ke telinga tengah. Bunyi diterima oleh gendang telinga, sebuah membran yang fleksibel yang mulai bergetar ketika gelombang suara menghantamnya. Gelombang suara disalurkan oleh gerakan gendang telinga ke telinga tengah. Di telinga tengah terdapat 3 tulang kecil, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Secara bersama mereka disebut sebagai rantai musik. Mereka membentuk jembatan antara gendang telinga dengan pintu masuk telinga dalam. Interaksi di antaranya meningkat dan semakin memperkuat getaran suara sebelum getaran-getaran ini disampaikan secara seutuhnya ke telinga dalam melalui jendela oval. Di telinga dalam terdapat koklea yang berbentuk seperti rumah siput. Di dalamnya terdapat beberapa bagian membran yang berisi cairan. Ketika gelombang suara menggetarkan jendela oval, cairan mulai bergerak dan kemudian menggerakkan sel-sel rambut yang halus. Sel-sel rambut ini kemudian mengubah getaran-getaran menjadi impuls elektrik yang dikirim oleh saraf auditori dan menuju ke otak. Apa yang kita sebut dengan bunyi sebenarnya hanyalah gelombang suara yang ditransmisikan melalui udara. Pertemuan sebelumnya sudah kita bahas mengenai perambatan bunyi melalui zat padat, zat cair, dan udara. Nah, melalui ketiga zat tersebut, bunyi dapat didengar oleh telinga kita. Semoga teman-teman memahami video yang tadi sudah Ustazah berikan ya. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman. Nah, telinga itu terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Bisa dilihat gambarnya adalah sebagai berikut. Oke teman-teman, pertama ini adalah telinga bagian luar. Telinga bagian luar terdiri atas daun telinga, lubang telinga, dan liang atau saluran telinga. Nah, fungsi dari telinga bagian luar ini adalah untuk menangkap bunyi dari lingkungan dan kemudian diteruskan ke telinga tengah. Yang pertama, daun telinga. Nah, daun telinga ini fungsinya untuk mengumpulkan dan menyalurkan bunyi. Kemudian ada lubang telinga, yaitu tempat masuknya bunyi ke liang telinga, dan liang telinga itu meneruskan rangsangan bunyi ke gendang telinga. Baik, selanjutnya adalah telinga bagian tengah. Nah, telinga bagian tengah ini terdiri dari gendang telinga, 3 tulang pendengaran, dan saluran Eustachius. Fungsi telinga tengah yaitu untuk mengubah gelombang bunyi yang tadi ditangkap oleh telinga luar untuk menjadi getaran. Kemudian getaran tersebut akan dilanjutkan ke telinga bagian dalam. Nah, telinga bagian tengah ini fungsinya yang pertama nih, gendang telinga. Gendang telinga itu fungsinya mengubah bunyi menjadi getaran. 3 tulang pendengaran yaitu tulang martil, landasan, dan sanggurdi fungsinya untuk memperkuat dan menghantar getaran ke saluran telinga yang lebih dalam. Dan fungsi dari saluran Eustachius adalah menghubungkan rongga mulut dengan telinga dalam dan mengatur keseimbangan tekanan udara. Baik, yang ketiga adalah telinga bagian dalam.
telinga bagian dalam ini adalah pusat kendali dari indera pendengaran kita. Fungsi telinga bagian dalam ini adalah untuk mengubah getaran dari telinga dalam menjadi impuls atau rangsangan dan meneruskannya melalui saraf menuju ke otak. Telinga bagian dalam ini terdiri dari 3 saluran setengah lingkaran dan rumah siput atau koklea. Nah, fungsi dari 3 saluran setengah lingkaran adalah untuk menjaga keseimbangan tubuh. Jadi, keseimbangan tubuh kita itu diatur oleh telinga ya. Nah, yang ngaturnya adalah telinga bagian dalam ini. Kemudian rumah siput atau koklea, fungsinya adalah mengubah getaran menjadi rangsangan dan meneruskannya ke otak. Oke, selanjutnya adalah mengenai gangguan atau penyakit yang bisa dialami oleh telinga. Nah, gangguan pendengaran ini bisa disebabkan oleh kecelakaan, penyakit dari virus atau bakteri, dan bisa juga dari bawaan lahir. Biasanya kalau misalkan yang bukan dari bawaan lahir atau kecelakaan itu terjadi karena kita tidak merawat kebersihan telinga kita dengan baik. Nah, adapun penyakit yang dapat dialami telinga adalah yang pertama, otitis media. Nah, itu adalah terjadi peradangan pada telinga atau infeksi ya, sehingga nanti muncul nanah di lubang telinga. Yang kedua, otosklerosis atau kelainan pada pertumbuhan tulang pendengaran yang tadi 3 itu, yang tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Sehingga tulang yang tadi itu, yang 3 itu tidak dapat menghantarkan bunyi, sehingga kalau misalkan si tulangnya itu tidak tumbuh ya, pertumbuhannya maksudnya tidak bagus, tidak normal, maka dia tidak dapat menghantarkan bunyi ke telinga bagian dalam. Makanya menyebabkan penderitanya tidak bisa mendengar atau tuli. Nah, oleh sebab itu, kita harus menjaga kesehatan telinga kita. Nah, berikut ini adalah cara untuk menjaga kesehatan dan kebersihan telinga. Yang pertama, teman-teman harus menghindari mendengar bunyi yang terlalu keras. Misalkan, apalagi kalau misalkan sering menggunakan earphone atau headset. Nah, itu bunyinya kalau bisa jangan terlalu keras ya, karena bisa merusak gendang telinga. Yang kedua, membersihkan telinga dengan menggunakan kapas dan baby oil. Jangan pakai yang besi itu yang tajam ya, takutnya nanti berdarah. Yang ketiga, tidak memasukkan benda tajam ke dalam telinga. Yang keempat, jika mengalami gangguan pendengaran, segera periksa ke dokter. Jangan dicolok-colok sendiri ya. Oke, teman-teman. Cukup sekian dari Ustazah. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti pembelajaran mengenai bunyi dan pendengaran dengan semangat dan sungguh-sungguh. Semoga teman-teman dapat memahami dengan baik dan ilmunya dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.